Shalom, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bersiaran bersama-sama dengan kami sekali lagi dari Hope Channel Asia Tenggara dan program kita setiap pagi, siri renungan rohani Sarapan Kasih. Sarapan Kasih yang kami ingin bawakan untuk Anda, dihidangkan di atas meja makan Anda. Sarapan kasih yang syarat dengan kasih Tuhan, dengan pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus, serta satu bentuk kekuatan dan tenaga yang luar biasa yang datang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan sudah semestinya kita sangat-sangat memerlukan kekuatan dan tenaga daripada firman Tuhan itu untuk membantu kita, untuk melengkapkan hidup kita pada sepanjang hari ini, supaya kita boleh berhadapan dengan apapun bentuk masalah, apapun bentuk cabaran, apapun bentuk ujian-ujian yang akan kita hadapi sepanjang hari ini. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan melalui santapan rohani, sarapan kasih ini sudah pastinya akan membekalkan kita dengan kekuatan yang luar biasa, dan ditambah lagi dengan hikmat dan kebijaksanaan pengertian dari sorga, dan seterusnya membantu kita untuk mungkin membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita, ataupun menentukan apakah yang akan kita lakukan dan putuskan, dan apakah tindakan kita yang akan kita ambil pada hari ini. Semua keputusan kita, tindakan kita, semuanya itu akan menentukan hari esok kita, menentukan masa depan kita, dan mempengaruhi bagaimana kita respons ataupun bertindak balas dengan apapun consequences, akibat yang akan datang daripada keputusan dan juga tindakan yang kita ambil. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah terlebih dahulu memuliakan Tuhan dan disesuaikan dengan kehendak dan rencananya yang kudus untuk hidup kita. Dan kita lakukan semuanya itu di dalam sifat perasaan yang takut akan Tuhan, yang sentiasa mengutamakan Tuhan, meletakkan Tuhan di tingkat yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, dan seterusnya melakukan dalam penuh rasa penyerahan, total submission, penyerahan penuh, dan mengakui kebesaran, keagungan, dan the lordship, ketuhanan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi semoga sarapan kasih kita pada hari ini akan dapat membantu Anda dan seterusnya memberkati Anda dalam apapun aktiviti dan keputusan dan tindakan yang akan Anda ambil pada hari ini, ya. Sekali lagi bersama dengan saya Pastor Brian Scott, mewakili Hope Channel Asia Tenggara, mengucapkan selamat bergabung dan selamat bersarapan kasih bersama-sama dengan kami pada hari ini. Oke, mari kita ucapkan selamat pagi kepada teman-teman kita yang bersama-sama dengan kita di dalam siaran secara live, secara langsung pada pagi ini. Sudah pun bergabung bersama-sama dengan kita dan menuliskan ucapan kasih, ucapan selamat pagi, dan juga mungkin ada mutiara kata-kata semangat, kata-kata dorongan yang ingin disampaikan, bukan saja kepada saya tetapi juga kepada teman-teman lain kita yang juga menyaksikan siaran kita secara live pada masa ini, dan mungkin nanti selepas direkam dan juga disimpankan di dalam saluran ataupun laman Facebook kita di Hope Channel Asia Tenggara, ya. Selamat pagi kepada Ine Embun. Ine Embun, selamat pagi Pastor. Tuhan memberkati Ine Embun sekeluarga. Daripada Dian, shalom dan selamat pagi Pastor. Shalom dan selamat pagi juga kepada Dian. Semoga sehat, semoga ceria-ceria selalu dan diberkati bersama-sama dengan keluarga. Rauda Kwa, selamat pagi semua. Selamat pagi Rauda. Tuhan memberkati Rauda sekeluarga. Daripada Rachel Gonsung, selamat pagi Pastor dan semua yang sedang bersama dalam sarapan kasih. Semoga kasih Tuhan akan terus dialirkan, dicurahkan dan disalurkan
tumpahkan ke dalam kehidupan kita. Ya, Rachel, untuk Rachel sekeluarga dan semua kita yang bersiaran, bersarapan, menikmati kasih Tuhan dan kebenaran daripada firman Tuhan pada pagi ini. Dari Ika Shimoni, selamat pagi Pastor dan semuanya. Selamat pagi juga kepada Ika Shimoni. Daripada Auntie Nelsie Harry, good morning, praise God from whom all blessings flow. Ya, selamat pagi kepada Auntie Nelsie, semoga ceria-ceria dan sentiasa berada dalam keadaan yang sehat, yang diberkati dan memiliki semangat yang begitu kental untuk mengharungi hari ini dan mencari kesempatan untuk terus melayani Tuhan dalam apapun capacity dan peluang yang Tuhan berikan. Daripada Constant Philip Jutis, Constant Philip mengatakan, mengucapkan selamat pagi Pastor, God is good. Yes, God is good. God tambah satu lagi kosong, bukan kosong itu. Oh, God is good. Tambah satu lagi di dalam God itu, and God, it becomes good, ya. Jadi yes, God is good all the time, ya. Sepanjang masa Tuhan begitu baik, Dia mengasihi kita dan Dia sentiasa menyertai kita dalam apapun tindakan kita, apapun pergumulan, apapun cabaran yang harus kita lalui, ya. Dan kita harus yakin dan percaya Dia bersama-sama dengan kita buat selama-lamanya, ya. Dan jangan lupa untuk terus menuliskan ucapan-ucapan kasih Anda. Sekiranya Anda baru sahaja bersiaran bersama-sama dengan kami dalam siri Sarapan Kasih, bolehlah menuliskan ucapan kasih dan juga kata-kata dorongan, kata semangat untuk teman-teman kita. Dan yang penting juga adalah untuk menyatakan, ya, secara tertulis permohonan-permohonan doa Anda yang ingin Anda minta dan pohon agar kita doakan bersama-sama. Ya, dan saya akan terus doakan dari masa ke semasa dalam doa saya secara pribadi untuk mendoakan segala permohonan Anda. Dan mungkin ada di antara permohonan itu merupakan satu keperluan yang sangat mendesak dan mustahak, dan kita memerlukan dukungan doa daripada teman-teman kita, daripada keluarga gereja kita, dan daripada seluruh keluarga Kristen kita, ya, agar kita dapat yakin dan percaya kasih Tuhan dan jawaban doa itu akan dinyatakan dengan segera, ya, kerana doa itu dilayangkan secara berjemaah, didukung bersama-sama dan dituntut ataupun dipohon di dalam nama Yesus Kristus. Okey, dan jangan lupa untuk terus share, ya. Ini yang penting, kita mau Anda semua untuk share, kongsikan pautan live kita ini. Tekan butang share, kongsikan di laman Facebook pribadi Anda ataupun laman Facebook groups yang Anda sertai, ya, agar ramai lagi rakan-rakan teman-teman kita yang masih lagi belum menyertai kita dalam Sarapan Kasih ini, yang belum tahu adanya program Sarapan Kasih ini, mereka juga akan disentuh, dicapai dan diubah oleh firman Tuhan, diperkasakan dan diyakinkan oleh firman Tuhan. Dan seperti yang saya sering katakan, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, dan Tuhan mungkin boleh menggunakan Anda, ya, untuk hanya menekan butang kongsi itu, dan apabila mereka mendengar dan diyakinkan oleh firman Tuhan, hidup mereka diubah, mereka akan membuat keputusan untuk kembali kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka kepada Tuhan, dan juga untuk bertekad bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus. Okey. Dan jangan lupa sementara Anda menyaksikan siaran ini, tekan juga emoji kita, ya, ada tanda suka, ada tanda kasih. Saya sedang tekan-tekan ini sekarang, ya, love, ya, like. Ya, inilah dia punya cara-cara, ya, pada zaman digital ini, ya. Kita bersiaran, bergabung bersama-sama, berbicara melalui alam maya, tetapi pada masa yang sama kita masih lagi boleh berinteraksi antara satu sama lain, ya. Dan dengan menekan emoji tersebut, ya, kita mendapat banyak respons, dan itu akan membuatkan posting kita, ya, di laman Facebook itu trending juga. Okey. Pada pagi ini kita akan mulakan dengan nyanyian
Pada hari ini saya akan menggunakan LPMI, lagu puji masa ini, dan tajuk nyanyian pujian ataupun kidung agung ini adalah pengharapanku hanyalah My hope is built on nothing less. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Tidak ada harapan lain selain daripada harapan yang ditawarkan, yang disediakan dan dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh kerana besarnya kasih-Nya terhadap kita, darah-Nya sudah tercurah, darah-Nya sudah pun mengalir di salib, sudah pun menjadi satu simbolik kepada penyelesaian dosa-dosa kita dan menyelesaikan hutang dosa kita serta hukuman dosa yang harus kita terima, kematian yang kekal itu. Tetapi dengan darah Yesus dan kesanggupan kita, kerelaan kita untuk menerima pengorbanan itu, maka darah itu sudah cukup untuk membasuh kita daripada dosa dan kelemahan kita, dan seterusnya memberikan kita jaminan akan kehidupan yang kekal. Itulah tanda kudrat-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Meski kelam kabut jalanku dan angin ribut kelilingku, meskipun jalan kita penuh dengan pancaroba, jalan yang berliku-liku, jalan yang mungkin ditumbuhi dengan lalang dan pelbagai bentuk kesukaran, ya, semak duri dan sebagainya yang menyukarkan kita untuk melalui jalan tersebut, berjalan fokus, ya, maksudnya sementara kita berjalan kita harus menebas, memotong sana sini kerana jalan itu dipenuhi dengan semak samun, semak berduri dan lalang-lalang yang mungkin sudah agak tinggi. Angin ribut di sekeliling kita. Hatiku aman sentosa karena rahmat Tuhan Yesus. Namun kita tetap akan dapat merasai ketenangan di dalam hati kita. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawa Tuhan menyertai kita. Ku ingat selalu janji-Nya, itulah penghiburanku. Dikorbankannya nyawanya supaya selamat hidupku. Apa yang memotivasikan kita, yang mendorong kita untuk terus berjalan maju, ku berjalan maju. Ya, berjalan maju, tidak menoleh ke belakang, tidak ada lagi keinginan untuk kita kembali melalui lorong-lorong hitam di belakang kita. Ya, kerana kita mengingati dan kita percaya dan kita menuntut janji-janjinya yang telah pun disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. Itulah yang menjadi dorongan kita. Itulah yang menjadi penghiburan kita, yang membuatkan hati kita rasa terhibur walaupun di saat kita berduka, walaupun di saat kita tertekan, walaupun di saat kita ketakutan, risau dan bimbang. Tetapi janji-janji Tuhan itulah yang menjadi penghiburan kita. Kerana apa? Dia sendiri telah mengorbankan nyawanya. Dia sendiri telah pun melalui segala kesusahan kita, segala ujian-ujian berat, beban-beban yang menyebabkan kita rasa terpukul kalah. Itu semua sudah pun dilaluinya, sudah pun dirasainya di salib. Dia bahkan mengorbankan nyawanya supaya kehidupan kita dijamin selamat dan menerima hidup kekal pada akhirnya. Dan yang keempat ini, jika nafiri berbunyi, pada satu masa nanti, ini adalah pengharapan berbahagia bagi orang-orang Kristen. Apabila nafiri itu berbunyi, kulihat Yesus pun datang. Dia akan datang dengan segera, dan kita yang bergembira, bersukacita menyambut kedatangannya. Kuturut sorak dan nyanyi. Kita bersukaria, kita bersorak-sorai, kita menyanyikan pujian, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kerana Tuhan akan membawa kita pulang. Ya, pulang ke mana? Pulang ke rumah yang telah disediakan bagi setiap kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan pulang untuk mendiami rumah kekal bersama-sama dalam masa kekekalan, dipersatukan semula dengan ahli keluarga kita dan menikmati
hidup kekal itu bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan semua umat percaya yang telah dimenangkan dan diselamatkan. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Ya, kita akan menggunakan ukulele kita. Ya, adakah ada didengar bunyi ukulele ini walaupun kecil saja, tetapi kita memuji Tuhan. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, darah-Nya sudah tercurah, itulah tanda kudrat-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Meski kelam kabut jalanku dan angin ribut kelilingku, hatiku aman sentosa karena rahmat Tuhan Yesus. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Ku ingat selalu janji-Nya, itulah penghiburanku, dikorbankannya nyawanya supaya selamat hidupku. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Jika nafiri berbunyi, kulihat Yesus pun datang, ku turut sorak dan nyanyi, Tuhan bawa aku pulang. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami dipenuhi dan diisi dengan sukacita. Kami sangat bersyukur Tuhan telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam. Dan pada pagi ini Tuhan membangunkan kami untuk menikmati satu lagi hari yang baru, satu lagi lembaran yang baru yang harus kami coretkan dengan kasih dan kebenaran dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan agar Tuhan menyertai kami sementara kami menikmati sarapan kasih yang Tuhan telah sediakan untuk kami santap dan menikmati bersama-sama pada pagi ini. Biarlah jaminan daripada Tuhan itu akan membuatkan kami berasa teruja untuk meneruskan kehidupan kami, bergaul dan bersekutu dengan Yesus, menghidupkan kebenaran Tuhan dari firman Tuhan, dan seterusnya mencari kesempatan dan ruang untuk kami melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa lain yang mungkin haus dan dahagakan akan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dan kebaktian kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, sekali lagi selamat bergabung dan selamat bersiaran bersama-sama dengan saya di dalam sarapan kasih kita pada pagi ini.
didoakan mudah-mudahan Anda semua akan diberkati Tuhan dan akan terus menerima berkat yang cukup berlimpah sementara kita menikmati santapan, sarapan kasih dan seterusnya menggunakan segala kesempatan kita untuk meneguhkan iman dan percaya kita dan seterusnya melayani Tuhan, melayani satu sama lain di dalam apapun capacity dan juga tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita, dan menggunakan apa sahaja yang ada pada kita, termasuklah melalui perkongsian kita, kongsi ya, bukan kongsi facai, kongsikan pautan live kita ini di laman Facebook pribadi Anda supaya ramai lagi jiwa lain yang akan diberkati melalui santapan rohani kita. Selamat bersama-sama dengan saya daripada Midin Lakuman Idin. Selamat pagi Pastor, selamat pagi Saudara Midin Lakuman Idin. Auntie Nelsie mengatakan, please pray for my daughter Evelyn Harry. She will be driving back to La Cruz, New Mexico tomorrow. Ya, 14 jam perjalanan ya, kita doakan agar Dr. Evelyn ya akan selamat sampai di destinasi di La Cruz, New Mexico, dan dapat meneruskan perkhidmatannya untuk berbakti menyediakan ilmu pengetahuan kepada ke semua para pelajarnya ya di New Mexico. Alright, dan dari Tinagura, selamat pagi Pastor dan semua, Tuhan memberkati Tinagura sekeluarga juga. Daripada Auntie Jija Gemara, good morning Pastor Brian, ya, selamat pagi kepada Auntie Jija Gemara. Flora Stenyun ya, Flora Stenyun mengucapkan selamat pagi Pastor dan semuanya, selamat pagi Flora. Daripada Saulin Girang, selamat pagi semua, selamat pagi Saulin. Amin kata Saulin ya, dan Flora juga mengatakan amin. Oke, seterusnya kita akan terus membahaskan topik kita pada pagi ini. Secara ringkas kita akan berbicara tentang pengharapan, hope, pengharapan besar yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Hope Channel ini dia dinamakan ya, dia mengambil hope ataupun pengharapan itu, dan Hope Channel ini berarti dalam secara literal maksudnya adalah saluran pengharapan ya. Kita ingin menyalurkan pengharapan yang telah dimiliki oleh semua kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita sudah menikmati satu pertumbuhan yang begitu erat, begitu intim dan begitu mengubahkan, life changing experience ya, satu pengalaman yang merubah gaya hidup kita oleh kerana keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan itu satu, dan juga keyakinan kita bahwa kita harus menghidupkan kehidupan ataupun pribadi yang sama seperti Yesus. Ya, kita tidak boleh menjadi orang lain ataupun terus menghidupkan perwatakan dan pribadi yang bertentangan, yang berlainan dengan Sang Juru Selamat kita. Ya, dan itu memerlukan satu keyakinan kepada diri kita dan bertekad untuk berusaha melakukan yang terbaik agar kehidupan kita disesuaikan dengan kehendak Tuhan dan seterusnya boleh bertumbuh secara semula jadi dengan penuh sukacita dan pertumbuhan yang konsisten ya. Dia tidak panas sejuk, suam-suam. Ada masanya kita hidup seperti Yesus, ada masanya kita hidup seperti manusia yang tidak berpengharapan ya. Manusia yang tidak berpengharapan, hidup seperti manusia yang menyembah kepada Allah-Allah lain, beribadah kepada Tuhan-Tuhan palsu yang tidak memberi keyakinan dan pengharapan untuk kita terus maju di dalam kehidupan rohani kita. Ya, jadi kita harus memiliki tekad itu, dan tekad itu hanya akan dapat kita lakukan sekiranya kita sendiri sudah merasai kasih Tuhan dan memiliki pengharapan yang besar bahwa Tuhan Yesus sudah pun menyediakan, menjamin sebenarnya kehidupan kekal sebagai upah yang penghabisan. Dia bukan saja menyediakan upah kehidupan kekal itu, tetapi dia menyediakan bagi kita tempat kediaman di sorga
sorga. Ya, dan dia menjanjikan bahwa kita akan berdiam bersama-sama dengan dia buat selama-lamanya. Sekarang kita terpisah. 2000 tahun yang lepas, Yesus kembali ke sorga, meninggalkan kita dengan Injilnya. Dan Injilnya itu yang membantu kita untuk bertumbuh di dalam persekutuan dengan dia, mengenali dia dengan lebih dalam. Dan seterusnya, Injil itu juga memberikan kita satu panggilan, satu amanat supaya kita memberitakan Injilnya itu kepada orang-orang lain untuk mempersiapkan satu jemaah yang lebih besar, agar kita dapat menikmati persekutuan yang lebih besar, lebih luas, keluarga Allah yang lebih besar, kerajaan Allah yang akan di-expand, ya, diperluaskan ke seluruh dunia, agar semua kita dapat menikmati masa kekekalan itu bersama-sama dengan Yesus Kristus nanti, ya. Jadi sangat penting untuk kita yakin bahwa kita memiliki pengharapan yang besar itu. Kalau kita lihat maksud dari pengharapan, ya, pengharapan itu merupakan satu kalau kita mengerti dalam konteks analogi, satu ruang bilik yang sangat gelap, ya. Tidak ada satupun cahaya di sana. Ya, maksudnya penglihatan kita itu gelap. Kita tidak dapat melihat satu objek pun yang ada di dalam ruangan bilik kita itu. Tetapi di saat kita menyalakan pelita ataupun mungkin yang lebih kecil, mancis lah, ya. Mancis. Mancis, nyalaan mancis itu kecil kan. Tetapi apabila mancis itu dinyalakan, kita boleh melihat bagaimana kesan dan pengaruh yang dibawakan oleh cahaya mancis yang kecil itu, sehingga mancis itu boleh menghalau kegelapan itu daripada ruang bilik kita. Ya, sehingga kita dapat melihat bahwa sinar cahaya ataupun sinar mancis yang kecil itu sudah pun menewaskan kuasa kegelapan. Jadi bayangkan sekiranya kita switch on the light, membuka pelita yang pantas itu, lebih-lebih lagi pelita LED, ya, tidak perlu berkelip-kelip sebelum dia menyala. Tekan saja terus menyala. Ya, jadi bayangkan jika kita memiliki kuasa cahaya seperti itu, dengan hanya pengharapan kecil sahaja, ya, yang kita dapatkan daripada cahaya mancis yang kecil itu pun kita sudah boleh melihat kesan pengharapan yang kecil itu untuk membolehkan kita lebih yakin, lebih berani untuk menghadapi suasana perjalanan hidup kita yang mungkin lebih panjang, yang penuh berliku dan cabaran. Ya, karena kita yakin dan percaya kuasa ataupun motivasi, dorongan yang dibawakan oleh pengharapan itu membolehkan kita yakin akan keberadaan Kristus dan juga janjinya untuk menyediakan segala keperluan kita sementara kita melalui dan berhadapan dengan masa-masa sukar kita. So, pengharapan itu sangat penting. Ya, karena pengharapan itulah yang trigger iman kita, yang mendorong, yang memangkin, yang menyebabkan kita rasa begitu bersemangat untuk terus maju ke hadapan, maju, kerana kita yakin bahwa kita memiliki kuasa pengharapan yang akan menghapuskan kegelapan itu, ya. Jadi target kita adalah untuk mendapatkan pengharapan yang lebih besar, yang lebih membahagiakan, ya, sama seperti menyalakan lampu LED itu, supaya pantas, ya, ada satu kuasa yang lebih besar, yang lebih drastik untuk membolehkan kita memastikan kehidupan kita dicerahkan, ya, diberikan satu laluan yang mudah kerana kuasa itu sudah pun kita miliki. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini menyebutkan tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus sebagai imam besar kita, yang sudah pun memulakan proses pembicaraan, proses penghakiman di surga, dan dia mengantara bagi kita, dia membela kita di hadapan takhta pengadilan Allah. Dan itu sendiri menjadi satu menurut
penulis buku Ibrani ini menjadi seperti sauh, ya, seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh adalah satu objek yang sangat penting bagi semua bentuk perahu, sampan perahu, kapal-kapal besar, ya, kapal yang besar pun masih memerlukan sauh, dan sauh mereka mungkin lebih besar. Dan sauh itu yang akan terpacak ataupun akan dilabuhkan pada tempat di mana dia boleh menghalang ataupun menahan kapal ataupun perahu itu daripada terus berlayar. Ya, jadi kalau sauh dilabuhkan, itu bermaksudnya kapal itu sudah berhenti, dan walaupun angin ataupun gelombang, karena sauh yang kuat itu dia akan menahan, dia akan menghalang kapal itu atau perahu itu daripada terus berlayar. Ya, jadi sauh itu penting apabila kita melabuhkan perahu ataupun kapal kita. Sauh itu memastikan kita berada di tempat yang betul, ya, di tempat yang selamat. Dan sauh itu harus sauh yang kuat, ya. Janganlah sauh yang diperbuat daripada kayu, ya, atau kalau kayu belian, ya, saya percaya begitu kuat, ya. Tapi janganlah pakai kayu pokok rambutan ataupun pokok yang lain yang lembut. Karena dia harus berada di dalam air, ya, dia harus memiliki daya tahan untuk berada di dalam air itu. Dan kebanyakan sauh yang digunakan adalah sauh yang diperbuat daripada besi waja, besi yang tidak mudah karat, ya, besi yang begitu kuat, tebal, 100% besi untuk membolehkan sauh itu bertahan lama, terutama sekali ketika selalu dilabuhkan di dalam air, ya. Jadi memiliki sauh yang kuat, dan apabila kita sudah memiliki sauh, ya, di mana kehidupan kita sudah pun terpacak ataupun sudah pun dilabuhkan di dalam Yesus Kristus, maka itu sendiri akan memberikan kita penghiburan dan dorongan, ya, kekuatan dan ketenangan, kerana kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita sudah pun berada di tempat yang betul dan juga berada pada naungan kuasa yang betul. Ya, dan kita percaya kuasa Tuhan yang menaungi dan melindungi kita akan memberikan jaminan bahwa kita berada dalam keadaan yang selamat, keadaan yang dipelihara, dilindungi, dan seterusnya diperkasakan, ya, oleh kuasa Roh Al-Kudus Tuhan yang kita terima masuk di dalam ruangan hati dan minda kita, bertakhta di tempatnya, dan berkuasa untuk mengendalikan, memandu kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan jalan Tuhan, ya. Jadi itu maksudnya kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, dan pada masa yang sama penulis Ibrani ini meyakinkan kita bahwa dalam proses penghakiman, proses pengadilan yang kita sudah bicarakan, yang kita sudah dalami beberapa hari yang lepas, kita tidak perlu risau, ya, karena Yesus sudah pun melakukan tanggung jawabnya sebagai imam besar, sebagai pengantara, dan dialah yang akan mendamaikan kita dengan Allah dan membenarkan kita di hadapan takhta pengadilan itu, membebaskan kita daripada hukuman dosa, kerana dia telah menyelamatkan kita, dia telah menebus kita, dan respons kita adalah untuk percaya kepada proses penyelamatan itu, rencana penyelamatan itu. Ya, dia membayar semuanya. Tidak ada satu pun yang kita lakukan yang melayakkan kita untuk dibebaskan dari dosa, untuk kita diselamatkan, ya, tetapi hanya menerima, ya, to accept, menerima anugerah keselamatan itu yang diberikan dengan percuma, dan pada masa yang sama bertekad untuk bertumbuh di dalam kasih Yesus dan menggunakan kesempatan yang diberikan untuk berkongsikan kasih Yesus itu dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Oke, saya akan berkongsikan beberapa ayat yang berkaitan dengan pengharapan ini, dan semoga ayat-ayat ini akan memberikan satu dorongan dan satu keyakinan kepada kita untuk berhadapan dengan hari kita sepanjang hari ini, ya. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gementar kerana mereka.
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Stay strong, be strong and take courage. Ya, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. 2 kali penekanan itu diberikan. Kuatkanlah dan teguhkanlah. 2 perkataan yang hampir sama. Ya, satu menguatkan dan untuk lebih menguatkan kita harus meneguhkan. Ya, sudah pun melekat tetapi kita tambah lagi gam. Gam gajah kah, gam rusa kah, gam arnab kah, ya, yang kuat ya untuk menjadikan dasarnya itu menjadi lebih kuat, lebih teguh, lebih kukuh. Dan pada masa yang sama kita tidak perlu takut, tidak perlu risau dan gemetar dengan musuh kita, dengan apapun bentuk cabaran yang ada di hadapan kita. Dan lebih diyakinkan lagi, Tuhan Allah kita, dia berjalan menyertai kita. Ya, dia tidak pada masa-masa yang biasanya ya, dia tidak mengalihkan cabaran itu daripada hidup kita. Ya, tetapi dia membenarkan kita melalui masa-masa sukar, pergumulan dan cabaran tersebut, dan itu membolehkan kita untuk mengalami. Kita ada pengalaman, kita ada respons ya, tubuh kita ya. Kalau contohnya kalau kita dijangkiti virus ya, biasanya virus ini dia tidak ada obat spesifik ya untuk membunuh virus tersebut ya, karena virus ini dia berubah-ubah sama seperti COVID-19 itu ya. Tetapi apa yang menyembuhkan kita daripada kesakitan itu, jangkitan virus itu adalah reaksi dan tindak balas daripada antibody, daya tahan, immune system, sistem immunity, pertahanan badan kita, tubuh kita yang semula jadi, yang telah diciptakan Allah dengan kuasa itu, dengan kekuatan yang istimewa itu. Ya, jadi untuk kita boleh lali imun terhadap virus itu yang akan datang lagi, kita harus menerimanya terlebih dahulu. Kita harus melaluinya, kita harus membenarkan virus itu untuk menjangkiti tubuh kita, dan untuk membenarkan juga antibody immune system kita itu bekerja, sistem pertahanan tubuh bekerja mengenal pasti virus itu dan boleh memproduce ya, mengeluarkan ataupun memperkasakan antibody kita ya, pertahanan tubuh kita untuk mencari kelemahan virus itu dan menyerang ataupun bertindak balas, mempertahankan tubuh kita, dan akhirnya kita disembuhkan oleh diri sendiri ya. Tetapi kita harus melalui proses jangkitan dan penyembuhan semula jadi itu. Ya, jadi saya percaya begitu juga dengan cara bagaimana Tuhan ingin memperkukuhkan dan meneguhkan daya tahan rohani kita dalam berhadapan dengan masa-masa yang mendatang. Ya, mungkin kita harus melalui segala ujian dan cabaran yang dihadapkan kepada kita pada masa ini. Dia tidak mengalih, dia tidak membawa kita untuk mengelak ya. Jangan elak. Jangan elak ya, hadapi sahaja ya. Tetapi apa yang dia inginkan adalah supaya kita boleh merasai, mengalami, dan kita memiliki daya tahan untuk berhadapan dengan situasi yang sama yang mungkin akan datang di kemudian hari ya. Tetapi apa yang penting adalah dia menyertai kita dan dia membekalkan kita dengan antibody itu, dengan sistem pertahanan tubuh. Ya, sekiranya kita bersandar kepadanya dalam pengertian kita, dalam tindakan kita, dan kita juga menuruti pimpinan Roh Kudus itu, ya, dan kita memiliki kekuatan dan kuasa itu untuk melalui. Dan akhirnya apabila kita melaluinya dan menemukan jalan keluar dan akhirnya mendapatkan solusi dan penyelesaian yang pastinya memberkati dan membahagiakan, maka kita akan memberikan segala gratitude, rasa kesyukuran itu, dan memuliakan Allah dan meninggikan Dia pada tingkat yang paling tinggi di dalam hidup kita. So, laluan
kesukaran, masa-masa sukar dan cabaran-cabaran hidup itu begitu penting, ya, begitu penting. Dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus, surat kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, umat Kristen, jemaat Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar. Dalam apapun ujian dan pergumulan di dalam hidup, janganlah itu menyebabkan kita berasa sengsara, menderita, tetapi memberikan kita pengharapan, memberikan kita motivasi, dorongan, ya, untuk bersandar dan menuntut janjinya dan berpengharapan, ya, mengekalkan harapan pada tingkat yang optimum itu di dalam panggilannya. Ayat itu mengatakan, dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, menjadikan mata hati kita terang. Saya sangat suka ini, ya. Mungkin mata hati kita, ya, selama ini dibutakan, ya, dibutakan. Kita tidak dapat melihat, ya, keindahan kuasa Tuhan yang memang sudah tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah untuk membuka, untuk boleh menjadi celik, ya, sehingga kita boleh melihat Tuhan, ya, kasih-Nya, rahmat-Nya, dan juga kuasa yang sudah pun disediakan bagi kita untuk kita terima, untuk kita ambil, dan untuk kita perkasakan di dalam kehidupan kita. Jangan dibutakan oleh segala masa-masa yang sukar, tekanan hidup, kesengsaraan, penganiayaan dan sebagainya. Ya, jangan kita terbuta mata kita oleh kerana pelbagai bentuk ancaman dan juga cabaran-cabaran dan kesukaran itu. Tetapi marilah kita terus menjadikan pengharapan itu sebagai satu pengasah, sebagai satu liquid yang akan membolehkan lenses, ya, kanta mata kita itu, biji mata kita itu, dia berbicara tentang mata hati. Mata hati yang meyakinkan kita secara emosi dan perasaan, yang meyakinkan kita untuk melihat dengan jelas, sejelas-jelasnya, dicerahkan, ya, dicelikkan, diterangi, supaya kita mengerti pengharapan itu, dan kita akan berusaha untuk mempertahankan satu bentuk kehidupan yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, dan kehidupan yang akan membawa berkat kepada orang lain, ya, apabila mereka melihat bagaimana kehidupan yang berpengharapan itu sangat berbeza dengan kehidupan orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Dan oleh karena pengharapan itulah, maka segala tindakan, segala keputusan, segala sesuatu yang kita lakukan dan cara kita bergaul dan melayani orang lain juga, ya, ada distintif, ada satu perbezaan, ada satu quality yang orang lain boleh akui bahwa kita memang hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu begitu kaya, ditentukan untuk kita yang memilih menjadi orang-orang yang kudus, hebat dan dahsyat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, jadi saya harap dua ayat berkaitan dengan pengharapan ini akan memberikan kita pengharapan, lebih pengharapan pada hari ini, dan lebih keyakinan untuk berserah penuh kepada Tuhan dan memandu kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebesaran Tuhan, dan sesuai dengan janji Tuhan yang ingin memberkati kehidupan kita dan memenuhi keperluan kita, dan janjinya, ya, untuk datang kedua kali. Itu adalah pengharapan yang lebih besar dan lebih berbahagia. Kedatangan Yesus Kristus inilah yang menjadi pendorong terkuat kenapa umat percaya, orang-orang Kristen ini bertahan sehingga akhirnya mempertahankan nama Yesus, mempertahankan kebenaran, mempertahankan gaya hidup yang dimuliakan oleh Yesus yang telah ditebus dan dikasihi Tuhan, sehingga kita boleh hidup bergaul dengan Tuhan Yesus, dan pada masa yang sama bertumbuh dalam kasih-Nya dan bertumbuh secara konsisten untuk kita merubah gaya hidup kita, perwatakan kita menjadi seperti Yesus. Ya, jadi
itu harus tampak, itu harus distintif ya di mata orang-orang lain di sekeliling kita ya. Jadi pengharapan besar yang kita miliki di dalam Yesus dan pengharapan besar kedatangan Yesus itu haruslah menjadi pendorong sehingga kita akan menang pada akhirnya. Ya, kita ucapkan selamat bergabung dan bersiaran sekali lagi bersama-sama dengan saya dalam sarapan kasih. Kita sebenarnya sudah hampir sampai ke penghujungnya. Sebelum kita berdoa, sila tuliskan permohonan-permohonan doa Anda di ruangan sembang live kita dan terus kongsikan pautan live kita ini di laman pribadi Anda dan juga di halaman-halaman Facebook group Anda yang Anda sertai ya. Mari kita lihat daripada Maximilian Sol. Maximilian mengatakan selamat pagi Pastor dan selamat melayani bagi semua, sangat memberkati dan memberi pengharapan kepada kita semua ya. Tuhan memberkati Max sekeluarga dan semoga terus diberkati dan ditambahkan pengharapan untuk terus hidup sebagai orang yang berpengharapan dan memiliki iman, takwa dan ibadah yang konsisten dan setia kepada Tuhan sehingga akhirnya. Saudara saya Liu Suilim, good morning Pastor and all, God bless Pastor and all. Tuhan memberkati Liu Suilim sekeluarga juga. Daripada Constant Philip Jutis, Constant Philip mengatakan setuju Pastor, pengharapan besar terhadap Tuhan memberikan kekuatan fisikal dan rohani secara berpanjangan. Yes, saya sangat setuju juga Constance. Dia bukan saja memberikan kuasa rohani ya. Pengharapan itu yes, tujuannya adalah untuk memberikan boost kepada kerohanian kita, iman, percaya, takwa dan ibadah kita. Tetapi pada masa yang sama orang yang hidup dalam pengharapan itu secara semula jadi sebenarnya reaksi, tindak balas, akal, intelektual dan juga emosi, kerohanian juga dia membantu kita untuk memiliki satu perbezaan, satu perubahan dan kekuatan fisikal yang sangat berbeza, yang sangat ketara ya. Orang yang berpengharapan walaupun ketika berduka ataupun dihadapi dengan masalah yang besar, kita boleh melihat daripada pancaran wajah ya yang memiliki pengharapan. Ya, ada bezanya ya. Dan bagaimana mereka merespons terhadap cabaran-cabaran hidup mereka. Sentiasa berpikiran optimis, positif, sentiasa yakin, sentiasa berani. Ya, jadi itu adalah antara kekuatan fisikal yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan itu. Dan secara fisikal pun ya kita boleh melalui apapun bentuk tekanan di dalam hidup kita. Oke, sekiranya ada permohonan doa, teruskan menulis supaya kita boleh doakan bersama-sama. Kita hanya ada satu doa tadi daripada Aunty Nelsie Harry untuk mendoakan anak perempuannya Evelyn supaya dia ada selamat dalam perjalanan menuju ke New Mexico, La Cruz. Macam mana sebut ini? La Cruz ya. Selama 14 jam perjalanan ya. Dan kita doakan bagi mereka yang masih lagi berada dalam kesakitan, memerlukan penyembuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan ya. Kita perlu yakin dan umat Tuhan harus berdoa bersama-sama untuk memberikan segala sokongan dan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka supaya mereka memiliki iman untuk disembuhkan menurut kehendak dan rencana Tuhan juga. Dan kita terus doakan untuk mereka yang sedang bergumul untuk membuat keputusan bagi Yesus. Marilah kita doakan dan saya rayu Anda semua yang masih lagi belum membuat keputusan untuk setia kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup Anda. Jangan serahkan sebahagian saja, jangan setengah-setengah, separuh-separuh, satu suku, serahkan penuh ya. Tuhan mahukan keseluruhannya 100% daripada hidup Anda untuk diserahkan, hati dan pikiran Anda ya berserah penuh sehingga dia akan mendakap keseluruhan tubuh Anda, bukan hanya memegang lengan Anda, memegang bahu Anda, yang mengulas kepala Anda, tetapi dia ingin mendakap kita sepenuhnya untuk kembali kepadanya dan menikmati persekutuan yang lebih erat dan intim bersama-sama dengan dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kasihi dengan seluruh jiwa,
hati dan kekuatan kami. Kami juga meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini sekali lagi kami diberikan satu janji yang begitu indah dan luar biasa, bahwa kami memiliki pengharapan yang besar kepada Yesus Kristus. Pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali yang kami rindui, yang kami nantikan dengan penuh rasa keterujaan dan penuh rasa kesetiaan. Mempersiapkan diri kami, hati dan pikiran kami, mempersiapkan pribadi kami yang disesuaikan dengan kehendak dan rencana Tuhan dan bertumbuh sama seperti pribadi Yesus Kristus. Semoga melalui refleks dan tindak balas semula jadi ini Tuhan akan membantu kami dalam proses pengudusan, agar kami akan terus dilayakkan di hadapan Tuhan, diterima sebagai anak-anak Tuhan, dibentuk pribadi sesuai dengan pribadi Yesus, dan menyediakan kami untuk mendiami kerajaan surga yang Tuhan Yesus sedang persiapkan pada hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur kerana pengharapan itu yang memandu kehidupan kami, yang mendorong kami, memberikan keyakinan dan keberanian untuk meneruskan kehidupan kami di dunia ini, kerana kami tahu Tuhan menyertai kami dalam segala hal, dan Tuhan juga turut menanggung beban yang kami tanggung dan pikul selama ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar, memberikan kami penyelesaian dan solusi akan segala masalah kami, kesukaran hidup kami, dan memberikan kami kemenangan akhir yang akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita, dan seterusnya memberikan segala kemuliaan itu kepada Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami doakan untuk semua teman-teman kami yang menyantap hidangan sarapan kasih yang kami hidangkan. Semoga kasih Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan setiap satu mereka. Dan semoga kebenaran dari firman Tuhan itu akan meneguhkan iman mereka untuk menjadikan ibadah, takwa dan kebaktian mereka bertumbuh dan menjadi lebih konsisten, dilakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dilakukan secara berterusan untuk melengkapi mereka dengan bekalan tenaga dan kekuatan rohani dan juga kekuatan fizikal, sementara mereka menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya doakan agar Tuhan juga akan menyentuh hati mereka yang masih lagi bergumul untuk membuat keputusan bagi Tuhan. Semoga Tuhan akan bekerja terus-menerus di dalam hati supaya mereka akan mengalahkan diri sendiri untuk menyangkal diri dan menerima ketuhanan Yesus dan menyerahkan hidup mereka 100% di tangan Yesus Kristus untuk kembali daripada dosa-dosa mereka, berbalik daripada kejahatan mereka, meninggalkan cara hidup yang lama dan mendakap Yesus Kristus, merangkul dengan sepenuhnya dan bertekad untuk bertumbuh di dalam persekutuan yang erat dan intim, bertumbuh juga di dalam kasih Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami ada satu doa permohonan. Kami doakan untuk Sister Evelyn yang sedang dalam perjalanan kembali ke La Cruz, New Mexico. Tuhan, perjalanan yang begitu memakan masa dan highway, laluan lebuh raya yang mungkin begitu lurus, dan pemanduan yang laju dengan kereta-kereta kenderaan yang ada di jalan raya. Tuhan, kami ingin serahkan dia kepadamu. Biarlah Engkau akan membawa dia daripada tempat permulaan sehinggalah ke New Mexico itu dengan selamat. Dan lindungi dia, pelihara dia, berkati dia, supaya dia dapat melalui tempo perjalanan yang lama itu dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, dan terus memberkati dia dan keluarganya, agar dia akan terus dapat menjadi sinar dan terang bagi Tuhan, untuk terus mendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuan kepada para pelajarnya, dan juga untuk menggunakan ruangan dan kesempatan itu untuk melayani Tuhan dan memastikan Injil Tuhan itu dapat disalurkan kepada mereka yang dekat dengan dia. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan teman yang masih lagi sakit dan menderita kesakitan. Tuhan, tolong sembuhkan mereka Tuhan, dalam kasih setiamu, dalam belas kasihanmu, rencanamu yang indah
dan pengharapan yang kami miliki. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan mereka, jamah tubuh mereka, kembalikan kekuatan dan kesehatan itu, supaya mereka akan kembali sehat dan menggunakan kesembuhan itu sebagai satu kesaksian pribadi yang membawa impact yang besar bagi mereka di sekelilingnya. Dan melalui kesembuhan itu mereka memiliki kesempatan kedua untuk melayani dan bekerja di ladang Tuhan. Kami doakan untuk semua yang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah dan cabaran hidup Tuhan. Hari ini kami ingin menuntut janji Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang diperlukan. Dan tolong kami untuk menemukan jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk mereka yang masih lagi berkabung dan berduka cita kerana kehilangan ahli keluarga mereka. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, dan yakinkan mereka akan kedatangan Yesus yang kedua kali yang membawa pengharapan besar untuk mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat kematian dan akan dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan buat selama-lamanya di kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk rakan-rakan teman-teman kami yang mungkin menyambut hari lahirnya pada hari ini, 4 hari bulan Mei tahun 2023. Kami doakan agar Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, menambahkan lagi usia dalam hidup mereka dan memenuhi keperluan mereka pada hari ini. Dan penuhi dan isi hati mereka dengan damai dan sukacita Tuhan. Terima kasih di atas pengampunan Tuhan. Terima kasih di atas tindakan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami melalui darah Yesus yang dicurahkan di salib. Pengorbanannya, kematiannya itu memberikan kami jaminan akan hidup yang kekal. Kami serahkan permohonan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi bagi Anda semua yang sudah pun bersama-sama dengan saya di dalam sarapan rohani, sarapan kasih pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti siaran ataupun program-program terbitan Hope Channel Asia Tenggara ini di laman sesawang kami hopetv.asia. Jangan lupa untuk melayari saluran YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara ataupun tulis saja di search engine Anda youtube.com/hopetv.malay untuk program-program dalam bahasa Melayu. Dan sudah semestinya Hope Channel Asia Tenggara, laman Facebook kami, ataupun typekan facebook.com/hopetv.malay ya untuk siaran ataupun program-program di dalam bahasa Melayu. Dan pada petang ini bagi Anda yang sentiasa bersiaran bersama dengan kami di dalam Randau Kehidupan. Randau Kehidupan merupakan siri ulasan daripada firman Tuhan, pembelajaran Alkitab. Bolehlah bersama-sama dengan kami jam 8 waktu Malaysia ya, jam 8 waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan bagi Anda semua dimanapun Anda berada, sekiranya Anda mengerti dan bertutur dalam bahasa Melayu, jangan lupa untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Randau Kehidupan pada jam 8 malam nanti ya. Dan sehingga kita akan bertemu lagi, tetapi mari saya lihat sekiranya ada lagi komen-komen daripada Anda semua, ucapan-ucapan. Seterusnya daripada Borni ya, daripada Borni Sakura. Selamat pagi Pastor dan semua, Tuhan memberkati Borni juga. Daripada Aunty Nelsie, amin dan thank you Pastor, Tuhan memberkati juga. Constant Philip, thank you Pastor, Tuhan memberkati. Tina Gora, amin. Thank you. Saulin Girang, amin and thank you. Ya, jadi itu sahaja pertemuan kita, santapan rohani kita, sarapan kasih kita untuk pagi ini. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi pada hari esok, jam yang sama, jam 7 pagi waktu Malaysia. Tuhan memberkati. Shalom Alaikum. Maranatha.